Kalian pernah nggak lihat saham yang tiba-tiba harganya terbang gitu aja? Nah, ini baru aja kejadian sama saham Inet dan Wi-Fi. Di sini kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya bikin harganya melonjak gila-gilaan dan apa artinya ini buat kita sebagai investor. Oke, coba kita mundur sedikit ke tanggal 24 November 2025. Hari itu, pasar dibikin kaget karena saham INET dan Wi-Fi ini tiba-tiba aja kompak melonjak tajam. Langsung dia semua orang bertanya-tanya, ada apa nih sebenarnya? Nah, pertanyaannya, setinggi apa sih lonjakannya? Biar nggak nebak-nebak, kita langsung aja lihat datanya. Wow, coba lihat ini. Inet itu naiknya sampai lebih dari 21% dalam sehari loh. Gila kan? Nah, yang menarik, Wi-Fi juga ikutan kecipratan sentimen positif, naik lebih dari 6%. Kenaikan segede ini jelas bukan cuma angin lalu. Biar lebih kebayang, lonjakan 21,30% itu bikin harga INT ditutup di Rp655 per saham. Sementara Wi-Fi yang naiknya 6,37% finish di harga Rp3.840. Ini nunjukin kalau daya beli atau minat investor hari itu lagi kuat-kuatnya. Oke, kenaikan fantastis kayak gini pasti ada sebabnya dong, nggak mungkin tiba-tiba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita cari tahu apa sih pemicu utamanya. Jadi ini cuma rumor atau spekulasi aja? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu yang besar di baliknya? Dan jawabannya, ini bukan pergerakan acak sama sekali. Ternyata biang keladinya adalah sebuah aksi korporasi yang direncanakan oleh INEIT. Nah, inilah yang bikin pasar jadi heboh. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi soal aksi korporasi Inet ini. Sebenarnya mereka mau ngapain sih? Dan kok bisa pasar sesuka itu sama rencananya? Nah, aksi korporasi ini namanya rights issue. Gampangnya gini, ini tuh kayak perusahaan ngasih penawaran khusus buat pemegang saham lama. Kalian mau beli saham baru nggak? Harganya diskon loh. Tujuannya? Jelas buat cari dana segar. Menurut pengamat pasar modal, Michael Yo, yang bikin heboh itu adalah detailnya. INET ini berencana melakukan rights issue dengan rasio yang, menarik banget, 3:4. Artinya, kalau kamu punya 3 saham lama, kamu dapat hak buat beli 4 saham baru. Mekanismenya gini, rasio 3:4 itu udah bagus. Tapi, game changernya ada di sini. Pemegang saham pengendali mereka, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, kita sebut aja Akun, itu nggak cuma janji bakal ngambil semua jatahnya. Mereka juga jadi pembeli siaga. Maksudnya, kalau ada saham sisa yang nggak ditebus investor lain, mereka yang bakal borong semuanya. Habis. Terus kenapa ini penting banget? Gini, komitmen penuh dari si empunya perusahaan itu sinyal kepercayaan yang super kuat. Ibaratnya mereka ngomong ke pasar, kita yakin banget sama masa depan perusahaan ini, makanya kita berani nambah duit gede. Jelas dong, pasar langsung nangkep sinyal ini sebagai berita super bagus. Dan kita nggak lagi ngomongin receh ya. Potensi dana segar yang bisa dikumpulin itu mencapai 3,2 triliun. Angka segitu gede banget. Dan ini ngasih sinyal kuat kalau Inet punya rencana besar di masa depan. Entah itu ekspansi atau investasi jumbo. Oke, ceritanya udah jelas ya, apa yang terjadi dan kenapa. Nah sekarang, apa nih pelajaran yang bisa kita petik sebagai investor dari kejadian ini? Intinya begini, perhatikan aksi korporasi, apalagi yang didukung penuh oleh pemegang saham utamanya. Ini bukan sekedar manuver finansial, tapi sebuah sinyal kuat tentang kepercayaan dan rencana pertumbuhan di masa depan. Dan pasar ternyata bisa membaca sinyal ini dengan sangat jelas. Jadi, kasus INET ini jadi bukti nyata ya, betapa kuatnya efek sebuah aksi korporasi. Bahkan saham lain di sektor yang sama seperti Wi-Fi bisa ikut terangkat. Nah, ini jadi bikin kita mikir, selain rights issue, kira-kira sinyal pasar apa lagi ya yang wajib kita pantau? Sampai ketemu di ulasan berikutnya.